Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, pada jam 8 malam nanti kami juga akan mengupload satu video yang membahas saham-saham MNC Group. Dan di video ini saya akan coba menganalisa saham Bukalapak dan beberapa saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost pada Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Di video ini saya akan coba membahas saham Bukalapak yang memang dalam minggu ini mulai masuk ke LQ45. Jadi selain LQ45 dia ada masuk ke IDX30, IDX80, JII dan JII70. Jadi memang masuk melalui jalur cepat. Biasanya memang harusnya tidak ada jalur cepat, tapi semenjak jika kita baca bulan Agustus mulai ada peraturan baru yang membuat saham Bukalapak yang walaupun baru masuk ke bursa mungkin baru sebulan sudah bisa langsung masuk ke LQ45. Jika kita lihat grafiknya, saat ini secara grafik memang belum ada indikator EMA50 maupun EMA150. Tapi karena saya lihat Bukalapak banyak berkepentingan di dalamnya, saya lihat karena sepertinya dianak emaskan oleh bursa. Dan jika kita perhatikan secara grafik pun Bukalapak selalu dijaga di sekitar daerah IPO-nya. Apabila teman-teman ikutin analisa saya sebelumnya, saya menyatakan bahwa Bukalapak apabila teman-teman mau entry paling aman adalah tunggu di sekitar harga 850 yang memang merupakan harga IPO-nya dan sekaligus merupakan support kuatnya. Selama dia masih bertahan di atas harga IPO-nya, Bukalapak trennya masih oke. Dan bisa kita lihat memang terkesan saham Bukalapak dipertahankan di sekitar harga IPO-nya. Jadi memang tidak dibuat turun di bawah harga IPO. Sebelumnya memang sempat berada di bawah harga 850. Tapi setelah itu masih sideways. Dan tanggal 23 September Bukalapak langsung dibuka gap up karena ada berita yang tadi kita baca artikelnya, yaitu Bukalapak mulai masuk ke LQ45 dan seterusnya. Ini yang membuat Bukalapak 2 hari terakhir ini langsung berada di atas daerah support di harga 850. Jadi secara tren jika kita lihat saat ini Bukalapak masih bergerak sideways. Dengan support kuat masih di harga 850. Sedangkan resisten jika kita perhatikan ada resisten psikologis di harga 1000 dan masih ada satu resisten di sekitar harga 950. Dan teman-teman bisa perhatikan pada pedagang hari Jumat kemarin Bukalapak masih ditutup bertahan di atas harga 885. Tapi dari data broker summary jika kita lihat ini masih ada sedikit akumulasi. Yang menariknya seperti penjelasan saya sebelumnya juga, asing terus masuk melakukan akumulasi pada saham Bukalapak. Dan 2 hari terakhir ini asing masuk dengan jumlah yang sangat besar. Ini yang membuat Bukalapak selalu bisa bertahan di atas harga 850. Jadi untuk teman-teman sudah punya saham di atas harga 850 atau minimal di sekitar harga 850, hold saja selama trend sideways-nya tidak patah. Jadi selama belum terkonfirmasi bahwa support kuat 850 terlewati. Jadi apabila sudah mulai berada di bawah harga 450 dan mulai trennya downtrend, baru teman-teman hati-hati. Tapi saat ini jika kita lihat karena dianak emaskan bursa plus asing juga masih terus masuk melakukan akumulasi pada saham Bukalapak ini, menurut saya Bukalapak masih bisa teman-teman pantau pergerakannya. Karena menurut saya masih ada potensi untuk minimal mencoba naik di atas harga 950 sampai harga 1000. Dan selama masih gagal naik di atas harga 1000, Bukalapak masih akan bergerak sideways dan masih ada potensi untuk balik kembali mengetes harga 850 karena saat ini juga memang trennya masih sideways. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Tekim. Tekim hari Jumat kemarin ditutup turun 1% lebih ke harga 6.900. Dan Tekim merupakan salah satu saham yang terkena dampak jelek dari masuknya Bukalapak ke indeks seperti LQ45. Karena jika kita baca berita ini sekali lagi, kehadiran Bukalapak dalam kelompok saham unggulan atau blue chip otomatis menggeser sederet nama besar mulai dari Tekim, SMRA, Link, Akra, dan ULTJ.
Jadi ini saham-saham yang keluar dari indeks setelah masuknya saham Bukalapak. Jadi Tekim juga saat ini sudah mulai keluar dari indeks. Dan jika kita perhatikan, sebelumnya Tekim masih bertahan di atas garis EMA50. Dan 2 minggu terakhir ini Tekim gagal bertahan di atas garis EMA50 dan saat ini trennya sudah mulai bergerak turun kembali. Jadi memang sebelumnya sempat rebound dari harga 6.400, berusaha untuk break dari garis EMA50, ternyata gagal bertahan dan saat ini mulai balik kembali menuju support di harga 6.400. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga mulai bergerak turun kembali. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan 1% ini masih disertai distribusi. Dan asing juga masih melakukan distribusi pada saham Tekim. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Tekim secara tren masih ada potensi untuk turun menuju support di sekitar harga 6.400 sampai 6.500. Karena keluarnya Tekim dari indeks merupakan sentimen negatif untuk jangka pendek. Sehingga Tekim masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Jadi apabila teman-teman ingin membeli saham Tekim, sebaiknya tunggu kembali di sekitar support di harga 6.400 sampai 6.500. Jadi walaupun masih ada potensi untuk rebound dalam minggu depan, ingat posisi saat ini Tekim berada di tengah-tengah support dan resisten. Jadi walaupun masih berhasil rebound, selama dia masih gagal naik kembali di atas garis EMA50, Tekim masih ada potensi untuk balik kembali ke harga 6.400. Untuk garis EMA50 jika kita lihat saat ini tepat di harga 7.400. Jadi untuk teman-teman sudah mempunyai saham di harga atas, hati-hati apabila harga 6.400 terlewati. Karena apabila harga 6.400 terlewati, Tekim akan lanjut downtrendnya. Berikutnya saya akan menganalisa saham MTDL. Saham MTDL hari Jumat kemarin ditutup naik 0,35% ke harga 2.900. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini MTDL masih bergerak uptrend. Tapi jika kita perhatikan, dalam 1 minggu terakhir ini MTDL masih kesulitan untuk naik di atas resisten di harga 3.000. Dan apabila teman-teman selalu ikutin analisa saya selalu menyatakan bahwa hati-hati apabila terlihat candle yang berusaha untuk break dari resisten, setelah itu masih mulai bergerak turun dan shadow sangat panjang. Ini menandakan kekuatan dorongan ke atas sudah mulai melemah. Dan keesokan harinya jika kita lihat hari Jumat masih terbentuk doji. Jadi memang masih ada potensi MTDL untuk gagal break dari resisten di harga 3.000. Untuk support jika kita lihat saat ini masih di harga 2.700. Jadi saat ini support kuatnya di harga 3.000, sedangkan support terdekat resisten terdekat di harga 3.000, sedangkan support di harga 2.700. Untuk garis EMA50 jika kita lihat saat ini di harga 2.600. Jadi secara tren MTDL saat ini sebenarnya masih oke. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan hari Jumat kemarin masih disertai adanya akumulasi. Dan asing juga terlihat masih masuk melakukan akumulasi pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat MTDL juga minggu depan masih ada potensi untuk berusaha naik kembali di atas harga 3.000. Jadi memang masih ada potensi untuk naik menuju harga 3.000. Tapi teman-teman harus ingat, apabila masih gagal break dari harga 3.000, saham MTDL berpotensi untuk mulai bergerak sideways. Jadi apabila bergerak sideways, ada potensi untuk turun kembali menuju support di harga 2.700. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 2.700, pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat minggu depan MTDL masih kesulitan untuk break dari harga 3.000 ini. Tapi apabila ternyata minggu depan masih terus ada akumulasi dan MTDL berhasil break dari harga 3.000, maka target berikutnya adalah di sekitar harga 3.300 atau resisten berikutnya. Saham terakhir akan saya analisa adalah saham Friend. Saham Friend hari Jumat kemarin ditutup turun 2% lebih ke harga 115. Bisa kita lihat di grafik, saat ini saham Friend masih bergerak sideways. Dan dalam 1 minggu terakhir ini terlihat masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA50. Tanggal 17 sempat berada di atas garis EMA50, ternyata tanggal 20 langsung ditutup turun dan setelah itu dalam 1 minggu ini terus bergerak turun. Dan penurunan hari Jumat kemarin membuat Friend berada tepat di support di harga 115. Jadi sebelumnya harga 115 masih bisa menahan penurunan dari saham ini dan berhasil rebound kembali. Jadi sudah 2 kali jika kita lihat harga 115 bisa membuat Friend berhasil rebound. Tapi untuk support di EMA 150 jika kita lihat berada di harga 109.
Jadi secara tren memang untuk tren jangka menengah, Friend sudah mulai jelek karena sebelumnya sempat berusaha untuk naik di atas harga 160, gagal break, setelah itu trennya sudah mulai bergerak turun. Jadi memang sudah harus hati-hati pada saham ini. Dan dari data broker summary, jika kita lihat penurunan 2% ini masih disertai adanya distribusi besar. Sedangkan asing terlihat malah 1 minggu terakhir ini terus masuk melakukan akumulasi pada saham Friend. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman baru mau entry membeli saham Friend, masih bisa amati saham ini karena sudah 3 hari berturut-turut bergerak turun, plus saat ini berada tepat di support di harga 115 sehingga ada potensi untuk rebound. Apabila berhasil rebound, teman-teman bisa entry, take profit apabila terlihat masih gagal naik di atas resisten di garis EMA 50 atau di harga 123. Dan apabila ternyata minggu ini masih gagal bertahan di atas support di harga 115, sebaiknya teman-teman tunggu di garis EMA 50, EMA 150. Dan apabila garis EMA 150 terlewati, sebaiknya jangan entry dulu, karena secara tren berarti Friend sudah mulai bergerak downtrend. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.